Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali bertemu di mata pelajaran IPA. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, yaitu tentang klasifikasi 5 kingdom, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas klasifikasi 5 kingdom yang terdiri dari Protista, Monera, Fungi, dan sedikit membahas tentang kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan, dan juga kingdom Animalia dan atau kerajaan hewan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lebih mendetail membahas tentang kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan. Di mana kompetensi dasar dari pertemuan kita kali ini adalah mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kemudian tujuan pembelajarannya diharapkan Ananda mampu mengetahui dan menjelaskan kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan beserta masing-masing contohnya. Oke, nah kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan ini dia terdiri dari 3 divisio. Yang pertama adalah Bryophyta atau tumbuhan lumut, kemudian ada Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan, dan yang ketiga ada Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, Bryophyta atau tumbuhan lumut ini contohnya terdiri dari lumut hati, lumut daun, lumut tanduk. Kemudian tumbuhan yang termasuk paku-pakuan contohnya seperti paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, paku sejati. Dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta ini ada yang terdiri dari berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Oke. Pertama kita bahas di sini adalah tumbuhan lumut atau Bryophyta. Nah, tumbuhan lumut pasti sering sekali kita temui. Nah, dia itu hidup di tempat lembab seperti tembok atau batuan-batuan yang lembab. Kemudian tumbuhan lumut ini dia memiliki bagian yang menyerupai akar, batang, dan daun. Nah, bagian yang menyerupai akar ini disebut dengan rizoid, di mana rizoid ini berfungsi menyerap air dan garam mineral dan melekatkan diri pada tempat hidupnya, misalkan di tembok atau batuan lembab tadi. Kemudian daur hidupnya ini memiliki fase pergiliran keturunan atau metagenesis antara fase kawin dengan membentuk sel kelamin gamet secara generatif dan fase tak kawin dengan membentuk spora atau secara vegetatif. Contoh yang termasuk ke dalam tumbuhan lumut atau Bryophyta. Nah, di sini terlihat di gambar ada lumut hati, lumut daun, dan juga lumut tanduk. Nah, ini adalah siklus hidup tumbuhan lumut atau Bryophyta, di mana tumbuhan lumut itu berawal dari spora, kemudian spora itu dia akan mengalami proses pembelahan. Nah, dia menjadi protonema, di mana protonema itu nanti dia akan menghasilkan dia akan berkembang menjadi lumut muda. Nah, ya. Kemudian dia itu akan menghasilkan sel kelamin yang disebut dengan antheridium, sel kelamin laki-laki, dan archegonium, sel kelamin wanita, di mana antheridium ini dia akan menghasilkan sperma. Kemudian archegonium ini dia akan menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, ketika ada pertemuan antara sel sperma dengan ovum, maka dia akan terjadi proses fertilisasi di mana akan menghasilkan zigot atau bakal dari tumbuhan baru atau sporofit muda. Nah, kemudian si zigot itu dia akan berkembang menjadi sporofit dewasa atau tumbuhan lumut dewasa, yang dimana tumbuhan lumut dewasa itu nanti akan menghasilkan spora atau dia akan menghasilkan kotak spora yang nantinya membentuk spora. Nah, kemudian dari spora itu terjadi proses pergiliran keturunan lagi dari spora, kemudian tumbuh menjadi protonema, kemudian protonema menghasilkan sel kelamin seperti itu. Itu adalah siklus hidup dari tumbuhan lumut. Oke. Kemudian masuk ke poin 2, yaitu tumbuhan Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan, di mana tumbuhan paku-pakuan ini tumbuhan yang sudah memiliki akar, batang, dan daun yang jelas. Nah, Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan ini dia mempunyai daun muda yang menggulung, itu sebagai cirinya.
Kemudian pada daun tumbuhan dewasa itu di permukaan bawahnya akan terlihat bintik-bintik berwarna coklat yang disebut dengan sorus. Oke, kemudian tumbuhan paku-pakuan ini berkembang biak secara vegetatif atau secara dalam fase sporofit menghasilkan spora, dan generatif atau gametofit dengan menghasilkan gamet atau sel kelamin. Kemudian tempat hidup tumbuhan paku-pakuan ini dia menempel pada pohon tetapi sifatnya tidak merugikan. Kemudian, nah ini adalah siklus hidup dari tumbuhan paku atau Pteridophyta, di mana awalnya itu dari tumbuhan paku dewasa dia akan menghasilkan sorus, menghasilkan spora dalam proses pembelahannya. Kemudian spora itu dia akan berkembang menjadi protalium, di mana protalium dewasa ya. Kemudian protalium dewasa itu dia menghasilkan rizoid, di mana rizoid itu nanti dia akan menghasilkan sel kelamin berupa archegonium dan antheridium. Archegonium ini adalah sel kelamin wanita yang menghasilkan ovum, sedangkan antheridium ini adalah sel kelamin laki-laki yang menghasilkan sperma atau spermatozoid. Nah, sama halnya dengan lumut tadi, ketika adanya pertemuan antara spermatozoid dengan ovum, maka di situ akan terjadi proses fertilisasi. Kemudian ketika ada proses fertilisasi, atau pembuahan, nanti dia akan berkembang menjadi zigot. Nah, zigot ini yang nanti dia akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku muda atau sporofit muda. Nah, kemudian si sporofit muda ini dia akan berkembang menjadi sporofit dewasa atau tumbuhan paku dewasa yang menghasilkan sorus. Kemudian nanti sorus itu dia akan menghasilkan spora dalam sporangium. Nah, kemudian dia menghasilkan sporangium. Nah, sporangium nanti dia akan menghasilkan spora. Dari spora itulah nanti terjadi lagi proses pergiliran keturunan tumbuhan paku secara metagenesis, seperti itu. Dapat dipahami ya? Oke, nah ini adalah contoh tumbuhan paku-pakuan atau Pteridophyta. Ada paku purba, paku kawat, paku sejati, dan paku ekor muda. Dan paku ekor kuda ini adalah salah satu contohnya. Nah, ini gambar dari tumbuhan paku. Nah, lihat itu ada yang menggulung. Nah, itu ciri khas dari tumbuhan paku, di mana itu adalah tumbuhan paku yang muda, dan yang coklat-coklat yang terlihat itu adalah sorus yang nantinya dia akan menghasilkan spora dalam proses pergiliran keturunannya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Nah, di mana tumbuhan ini menghasilkan biji dan terbentuk dari proses fertilisasi. Nah, bijinya itu dihasilkan oleh alat perkembangbiakan yang disebut bunga. Berdasarkan ada dan tidaknya daun buah, tumbuhan berbiji ini dibedakan menjadi tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Di mana angiospermae ini dibedakan lagi menjadi tumbuhan monokotil atau tumbuhan berkeping satu dan tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping dua. Nah, kita bahas ke tumbuhan berbiji terbuka, atau gimnospermae. Di mana gimnospermae ini kan disebut dengan tumbuhan berbiji terbuka, artinya bakal bijinya itu dia terletak di luar. Bakal bijinya itu dia tidak tertutup oleh bakal buahnya, seperti itu. Alat reproduksinya itu berupa strobilus atau runjung. Nah, kemudian tumbuhan berbiji terbuka ini mempunyai batang yang besar dan juga berkambium dan mempunyai akar tunggang. Nah, ini adalah gambar dari strobilus atau alat reproduksi dari tumbuhan berbiji terbuka. Ada strobilus jantan dan strobilus betinanya, seperti itu. Kemudian, ini adalah contoh dari tanaman gimnospermae atau tanaman tumbuhan berbiji terbuka.
Contohnya di sini ada pinus atau nama ilmiahnya adalah Pinus merkusi, ada pakis haji, Cycas rumpi, dan juga Melingognetum gnemon. Itu nama ilmiahnya. Oke, kita masuk ke tumbuhan berbiji tertutup atau disebut juga dengan Angiospermae, di mana Angiospermae ini bakal bijinya itu terbungkus atau tertutup oleh bakal buah. Dan letak bijinya itu dia berada di dalam daging buah gitu. Alat reproduksi dari tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae ini berupa bunga. Nah, di mana tumbuhan berbiji tertutup ini mempunyai akar, batang, dan daun seutuhnya. Tumbuhan biji tertutup yang sudah kita bahas tadi, dia terdiri dari tumbuhan monokotil dan juga tumbuhan dikotil. Apa sih itu monokotil dan dikotil? Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama kita bahas adalah tumbuhan monokotil atau tumbuhan berkeping satu. Nah, ini adalah contoh yang termasuk ke dalam tumbuhan berkeping satu. Nah, ini ada suku rumput-rumputan atau Gramineae, contohnya seperti alang-alang, padi, jagung, tebu, dan bambu. Kemudian ada suku pinang-pinangan atau Palmae, contohnya seperti contohnya seperti kelapa, kemudian pinang, rotan, aren, juga kelapa sawit. Kemudian, kita masuk ke masih contoh tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Yang selanjutnya ini ada suku pisang-pisangan atau Musaceae. Contohnya ini adalah pisang kapas yang biasanya digunakan sebagai hiasan. Kemudian ada pisang emas, kemudian juga ada pisang raja, dan masih banyak contoh yang lainnya. Kemudian ada suku jahe-jahean, contoh atau nama ilmiahnya adalah Zingiberaceae. Contohnya itu ada kunyit, lengkuas, jahe ya. Nah, tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping dua. Nah, contohnya atau yang termasuk dalam tumbuhan dikotil atau tumbuhan yang berkeping dua ini, yang pertama itu adalah suku getah-getahan atau Euphorbia. Oke, contohnya seperti singkong, jarak, karet, puring seperti yang terlihat di gambar. Kemudian ada suku kacang-kacangan atau Papilionaceae. Contohnya seperti kacang kapri dan kacang tanah. Sebetulnya masih banyak contoh yang lainnya ya. Oke, yang selanjutnya ada suku jambu-jambuan yang masih termasuk ke dalam tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Contohnya seperti cengkeh, jambu biji, dan jambu air yang termasuk suku jambu-jambuan. Kemudian ada yang termasuk suku terong-terongan atau Solanaceae. Ada terong, ada cabai, contohnya itu. Kemudian ada tomat, ada kecubung. Oke, apa sih perbedaan dari tanaman monokotil dan dikotil? Nah, tadi kita sudah membahas beberapa contoh yang termasuk dalam tanaman monokotil dan dikotil. Nah, perbedaannya adalah dilihat dari bijinya. Monokotil ini dia mempunyai biji berkeping satu, kemudian dikotil ini berkeping dua. Selanjutnya monokotil kalau dilihat dari akarnya mempunyai akar serabut, sedangkan dikotil mempunyai akar tunggang. Kemudian perbedaan yang ketiga dilihat dari batangnya, monokotil itu tidak bercabang dan juga tidak memiliki kambium, sedangkan dikotil ini dia bercabang dan juga memiliki kambium. Nah, perbedaan yang selanjutnya dilihat dari daunnya. Nah, monokotil ini bentuk daunnya itu dia memanjang layaknya pita dengan tulang daun sejajar. Sedangkan dikotil dia itu bentuk daunnya itu dia melebar dengan tulang daun yang menyirip atau menjari. Kemudian perbedaan yang selanjutnya dilihat dari bunganya. Nah, monokotil ini jumlah kelopaknya itu 3 atau kelipatannya, sedangkan dikotil mempunyai jumlah kelopak 2, 4, dan 5 atau kelipatannya. Kemudian perbedaan selanjutnya dilihat dari berkas pengangkutnya. Monokotil ini mempunyai berkas pengangkut tersebar dan tidak teratur, sedangkan dikotil mempunyai berkas pengangkut teratur. Oke. Nah, ini adalah perbedaan monokotil dan dikotil kalau dilihat dari gambarnya. Di situ terlihat perbedaannya dari bijinya, akarnya, kemudian dari berkas pengangkutnya, kemudian dari bentuk daun dan bunganya. Oke? Seperti itu.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berada di akhir materi. Nah, mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan baik. Apabila ada yang masih kurang paham, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.